Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnaidi, mahasiswa Public Speaking karya anak bangsa. Pentingnya fondasi pendidikan anak yang kokoh di rumah dan sekolah. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Seperti halnya sebuah bangunan yang membutuhkan fondasi yang kuat agar dapat berdiri tegak dan kokoh. Demikian pula hanya dengan pendidikan. Fondasi ini dimulai dari dua tempat penting, rumah dan sekolah. Rumah sebagai sekolah pertama. Rumah adalah tempat anak pertama kali belajar mengenal dunia. Disinilah nilai-nilai dasar ditanamkan, seperti etika dan sopan santun, kedisiplinan dan tanggung jawab, kejujuran dan empati. Orang tua menjadi guru pertama dan utama yang memberikan teladan nyata. Keteladanan ini akan melekat kuat pada diri anak dan menjadi bekal dalam menghadapi dunia luar. Sekolah sebagai penguat dan pengembang potensi. Setelah potensi dasar dibentuk di rumah, sekolah hadir untuk memperkuat dan memperluas wawasan anak. Di sekolah, anak belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan, sosialisasi dan kerjasama, pengenalan terhadap keberagaman dan toleransi. Guru menjadi pembimbing yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter melalui pendekatan pedagogis yang humanis. Selanjutnya, kolaborasi rumah dan sekolah. Pendidikan tidak bisa berjalan optimal jika hanya mengandalkan salah satu pihak. Rumah dan sekolah harus berjalan beriringan, saling mendukung. Anak akan tumbuh dalam lingkungan yang konsisten dan penuh perhatian. Komunikasi yang terbuka, saling percaya, dan keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan sekolah menjadi kunci keberhasilan pendidikan anak. Kenapa saya mengangkat topik ini? Saya mengangkat topik ini karena saya meyakini bahwa pendidikan yang berhasil bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang kelas, tetapi juga oleh bagaimana nilai-nilai dan kebiasaan dibangun di rumah. Saya sering menyaksikan bahwa ketika fondasi pendidikan di rumah tidak kokoh, misalnya kekurangan perhatian, komunikasi yang minim, atau kurangnya keteladanan, maka proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih berat. Anak-anak datang dengan berbagai tantangan emosi dan karakter yang belum tertata dengan baik. Sangat menyedihkan. Sebaliknya, ketika di rumah mampu menjadi tempat pertama yang menanamkan nilai-nilai positif, maka sekolah tinggal memperkuat dan mengembangkan potensi anak dengan lebih optimal. Saya percaya bahwa keberhasilan pendidikan adalah hasil dari sinergi yang erat antara sekolah dan keluarga. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, peran rumah dan sekolah sebagai fondasi pendidikan anak menjadi semakin penting. Inilah sebabnya saya merasa topik ini relevan, mendesak, dan perlu terus disuarakan agar semua pihak sadar bahwa pembangunan generasi yang tangguh dimulai dari dasar yang kokoh. Rumah dan sekolah saling mendukung. Ketika kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendidik anak, apa hasilnya? Ketika guru dan orang tua berkolaborasi dengan baik dalam mendidik anak, hasilnya sangat signifikan dan berdampak positif terhadap perkembangan anak, baik secara akademik, sosial, maupun
emosional. Berikut beberapa hasil utama yang bisa dilihat. 1. Anak merasa didukung dan diperhatikan. Anak tumbuh dalam lingkungan yang konsisten antara rumah dan sekolah. Ia merasa aman dan diperhatikan karena orang dewasa di sekitarnya berada sama untuk kebaikannya. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar yang tinggi. Yang kedua, perkembangan akademik meningkat, di mana orang tua mengetahui apa yang dipelajari anak di sekolah dan bisa memberikan dukungan dan juga support ketika berada di rumah. Guru juga bisa memahami kondisi anak ketika di rumah, menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Hasilnya, prestasi akademik lebih baik dan anak lebih fokus dalam belajar. Ketiga, karakter anak terbentuk dengan lebih baik. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati diajarkan secara konsisten di rumah dan sekolah. Anak tidak bingung harus mengikuti yang mana, karena pesan pendidikan dari guru dan orang tua berjalan beriringan. Keempat, masalah anak lebih cepat terdeteksi dan ditangani. Ketika guru dan orang tua rutin berkomunikasi, masalah perubahan perilaku, kesulitan belajar, atau masalah pergaulan bisa cepat diketahui. Solusi bisa dicari bersama dengan pendidikan, pendekatan tepat dan menyeluruh. Kelima, terjalin hubungan yang sehat antara sekolah dan keluarga. Sekolah menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi keluarga. Orang tua merasa dilibatkan dan dihargai. Bukan hanya sebagai pengantar anak, tapi sebagai mitra dalam pendidikan. Ini yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Hal ini menciptakan iklim belajar yang positif bagi semua pihak. Dan yang terakhir, keenam, anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Anak melihat contoh nyata tentang kerjasama dan komunikasi dari orang dewasa di sekitarnya. Ia belajar bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas guru dan orang tua. Ini membantu bentuk mentalitas bertanggung jawab, rasa hormat terhadap proses pembelajaran. Singkatnya, kolaborasi guru dan orang tua adalah kunci emas keberhasilan pendidikan anak. Tidak cukup hanya sekolah yang hebat atau keluarga yang peduli, harus sinergi. Dan ketika sinergi itu terbangun, anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan Indonesia. Dari semua pembahasan tadi, satu hal yang menjadi benang merah adalah bahwa pendidikan anak tidak bisa diserahkan hanya pada sekolah dan tidak cukup hanya dilakukan di rumah. Keduanya harus berjalan beriringan. Ketika guru dan orang tua saling berkolaborasi, dampaknya sangat luar biasa perkembangannya bagi anak. Anak akan tumbuh dalam lingkungan yang konsisten, kaya dengan nilai-nilai positif, dan berhasil secara akademik. Tentu juga matang secara emosional dan kuat secara karakter. Masalah-masalah yang muncul bisa ditangani lebih cepat dan proses belajar menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, mari kita terus membangun jembatan komunikasi dan kerjasama antara rumah dan sekolah. Karena di balik anak yang berhasil selalu ada orang tua dan guru yang bersatu demi masa depannya. Demikian, terima kasih. Saya Kurnaidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.